Oke, sebelum kita mulai gue mau minta maaf dulu kalau mungkin video gue ini agak panjang atau terlalu berbelit-belit. Karena seperti biasa, kalau biasanya video gue sebelum-sebelumnya itu kan gue udah merancang semua kata-kata, jadi gue tinggal baca aja. Jadi nggak ada omongan yang berbelit-belit dan lain-lain. Cuman kali ini video gue itu agak panjang, soalnya ini berisi curahan pikiran gue mengenai maraknya virus corona ini, mengenai maraknya persepsi orang bahwa makan sehat aja bisa bikin tubuh kalian lebih sehat. Jadi itu pingin semua gue curahin ke video ini. Semoga kalian bisa menikmati video kali ini. Dan maaf kalau agak panjang, jadi nikmati aja videonya. So, thank you. Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Friendly Flex. Dan maaf banget kalau beberapa hari sebelum-sebelumnya itu gue lagi jarang upload video. Karena mungkin jika kalian mengikuti Instagram gue sempat update. Jadi 2 minggu lalu itu gue sempat yang namanya sakit. Ada demam ringan, ada flu, ada batuk, bahkan sakit tenggorokan. Yang dimana keempat gejala ini merupakan gejala dari coronavirus. Maka waktu itu gue panik dong. Akhirnya gue cek rumah sakit di Sulianti Saroso, tempat salah satu rujukan rumah sakit yang untuk pasien corona. Ternyata puji Tuhan itu bukan virus corona, melainkan hanya flu batuk biasa. Dan sekarang gue udah kondisinya udah sembuh. Cuman gue masih lebih berhati-hati aja karena bisa aja gue terpapar virus corona, dimana umumnya orang memiliki daya imun yang tinggi itu gak akan mengalami gejala tersebut, melainkan lebih resiko kepada orang-orang yang sudah tua atau lanjut usia. Dimana makanya itu gue batasi diri untuk beraktivitas fisik di luar, dan gue masih beraktivitas fisik di dalam aja atau olahraga di rumah. Lalu juga hari ini adalah tanggal 22 Maret, dimana kemarin itu udah diupdatein dari pemerintah juga bahwa kasus COVID-19 atau virus corona sudah mencapai yang namanya 450 orang. Fokus, nah udah 450 orang, dimana kenaikannya itu cukup signifikan dibanding sehari sebelumnya atau sehari sebelumnya lagi ya. Karena di satu sisi juga seperti kita lihat masyarakat Indonesia itu masih senang beraktivitas di luar, sehingga tingkat terpapar atau tingkat terkontaminasi dengan COVID-19 itu masih amat tinggi dibanding negara-negara lain yang sudah lockdown di mana-mana. Oke, jadi mumpung kita bicara mengenai COVID-19 sendiri, jadi gue sebenarnya pingin curhat aja di video ini kan, mumpung kalian semua lagi work from home, atau mungkin sebagian besar dari kalian lagi work from home alias ya mungkin bisa lebih bebas dikit, bisa nonton YouTube dikit buat istirahat dan lain-lain. Jadi gue pengen gunain kesempatan ini buat curhat dikit gitu loh mengenai topik yang bakal gue bawain ini. Jadi ini juga berhubungan dengan COVID-19. Jadi gue ceritain aja. Jadi semenjak munculnya atau beredarnya kasus COVID-19 yang semakin merajalela di Indonesia ini, orang-orang makin sadar akan kesehatan secara nggak langsung. Banyak yang bilang, oh buat terhindar dari COVID kita harus naikin imunitas kita atau daya tahan tubuh kita atau alias kesehatan kita. Tapi lucunya adalah banyak yang gak nyadar bahwa satu-satunya cara untuk menaikkan kesehatan kita atau daya imun kita bukan hanya dengan makan sehat, melainkan olahraga. Tapi yang terjadi pada kenyataannya adalah yang banyak disemarakan orang-orang untuk menjadi lebih sehat adalah: pertama, minum sarang burung walet. Kedua, minum jamu. Ketiga, makan produk yang mereka sediakan atau alias produk, ya gue gak perlu sebutin brandnya atau mereknya. Intinya mereka menyiapkan atau menciptakan sebuah produk yang kalian hanya perlu minum tiap 2-3 kali dalam sehari, dan nggak perlu olahraga, nggak perlu makan sehat. Dengan itu kalian bisa menaikkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Which is buat gue, that's bullshit atau omong kosong. Gue tekankan sekali lagi, gue di sini tuh nggak bertujuan untuk merugikan usaha orang atau menghancurkan ekonomi seseorang atau usaha seseorang. Karena di sini di satu sisi gue selalu mengutamakan yang namanya untuk mengedukasi seseorang atau membuka pikiran seseorang mengenai pola hidup sehat gitu loh. Jadi gue sebenarnya, jadi sebelum gue jelasin ini, gue pengen minta maaf dulu jika ada yang tersinggung. Tapi gue jujur aja, gue bukan untuk menekankan sebelah pihak atau orang usaha lain bla 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 bla. Gue sini hanya ingin ngomong jujur aja atau belak-belakan aja, supaya kalian semua itu nyadar bahwa pola hidup sehat itu begini atau bukan begini dan lain-lainnya. Jadi gue langsung kasih tahu aja, apakah kita dapat menjadi lebih sehat ke depannya tubuh kita secara fisik hanya dengan makan makanan sehat tanpa olahraga? Jawabannya enggak. Apakah iya jantung kita, tendon kita, otot kita, tubuh kita, semua organ internal kita bahkan jadi jauh lebih sehat ketika kita hanya makan makanan sehat? Jawabannya enggak.
Poinnya adalah, intinya adalah, ketika kita ingin misalnya nih, oh gue mau jantung gue ke depannya lebih sehat nih, gue pingin jantung gue itu staminanya lebih sehat biar gue bisa lebih banyak beraktivitas gini bla 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 bla, biar gue tua itu nggak jantungan bla 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 gitu. Apakah kita dengan makan sehat doang atau makan oatmeal nih? Oatmeal kan tulisannya biasa gue beli Quaker Oat, tulisan itu bisa menyehatkan jantung. Apakah gue hanya dengan makan Quaker Oatmeal itu bisa bikin jantung gue 3 kali, 5 kali, 10 kali lebih sehat lagi untuk kedepannya, terutama di masa tua? Jawabannya enggak. Ibaratnya, misalnya lu pingin mengasah sebuah skill. Contoh, lu pingin main basket deh. Lu pingin jadi pemain NBA di suatu saat nanti. Makanya, apakah iya lu mau menjadi pemain NBA hanya dengan mengutamakan atau nonton YouTube aja? Atau misalnya baca buku trik-trik dribble bolanya biar nggak gampang di steal lawan gitu, hanya baca buku atau nonton YouTube, lihat LeBron James atau Kobe main gitu? Apakah lu bisa langsung jadi jago sebagai pemain NBA player? Atau mungkin besoknya lu main sama temen langsung lu KO-in semua pelawan lu gitu? Kan enggak. Kita butuh yang namanya praktek. Praktek dengan cara lain, kita tahu untuk kita bisa melihat secara langsung situasinya ketika kita main, ketika kita menghadapi lawan secara langsung face to face, ketimbang kita hanya membaca teori belaka. Oh, kalau kalian ada 2 pemain di depan, kalian harus dribble ke kiri. Oh, kalau kalian ada 1 pemain depan, 1 pemain belakang, kalian harus ke samping. Kan nggak mungkin gitu. Kita harus mempraktekkan secara langsung biar kita tahu situasinya, biar kita bisa handle secara langsung situasi, biar kita tahu kedepannya triknya apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin mungkin kalau dari beberapa dari kalian itu bingung, apa hubungannya main basket sama menyehatkan jantung? Jadi ibaratnya yang mau gue tekankan adalah, jika kalian ingin jago main basket, maka kalian harus turun lapangan langsung, melatih fisik kalian sesuai skill yang kalian pingin coba gitu loh. Skill yang kalian pingin capai, bukan hanya dengan baca buku. Ibaratnya dengan latihan jantung, ibaratnya kalian pingin jantung kalian itu lebih sehat, tentu kalian harus turun langsung untuk melatih jantung kalian. Dan gue tanya sekali lagi, apakah iya dengan hanya makan Quaker Oatmeal atau makanan lain yang menyehatkan jantung, itu melatih jantung kita menjadi lebih sehat? Enggak. Enggak ada satupun makanan yang melatih jantung, melatih otot, melatih sendi kita. Itu enggak melatih. Makanan bersifat untuk sebagai asupan. Asupan di mana? Untuk menyediakan nutrisi yang cukup untuk tubuh kita, sehingga ketika tubuh kita sudah beraktivitas fisik yang cukup, dapat dibantu makanan yang sehat juga untuk mengoptimalkan kadar tubuh atau kesehatan tubuh atau kualitas tubuh fisik kita, sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Gua ada sebuah analogi. Misalnya, kita pakailah 2 orang, si A dan si B. Si A dan si B di hari yang sama membeli mobil Ferrari. Anggaplah Ferrari mobil tipe yang sama, atau 458 Spider dan lain-lain. Cuman, yang membedakannya adalah cara mereka menggunakan dan perawatannya. Si A, itu tipe orangnya itu langsung dari hari H dia beli, dia langsung pakai mobilnya. Sampai sekarang, anggaplah udah 3 tahun lah dia pakai. Si B, udah 3 tahun juga dong, kan dia beli di hari yang sama. Tapi dia itu orangnya sangat amat konservatif. Dia itu bahkan sangat amat jarang pakai, atau misalnya dia nggak pernah pakai, dia 3 tahun nggak pernah pakai, dia cuma pamerin depan rumahnya doang, supaya tetap dilihatin orang, wow dia punya Ferrari dan lain-lain. Nah, dari segi perawatan, si A itu dari hari pertama, dia itu perawatannya selalu nomor 1. Gak hanya di bagian eksternalnya, bagian bodi luar, tapi juga dari bodi dalam seperti mesin dan lain-lain. Jika udah waktu ganti, dia tetap ganti, dan dia selalu menggantikannya dengan kualitas yang selalu tinggi itu, atau kualitas nomor 1. Sedangkan si B, dia itu saking konservatifnya itu jarang pakai, otomatis mesin gak pernah diganti, jadi tetap dalam keadaan baru. Dan dia hanya merawat bodi luar doang. Misalnya abis kena hujan nih, dia cuci lagi biar tetap mengkilap gitu. Jadi seperti mobil baru meskipun udah 3 tahun. Pertanyaannya adalah, mobil siapakah yang akan lebih bertahan lama? Bertahan lama dari sisi bodi dalamnya internal seperti mesin dan lain-lainnya. Jawabannya si A. Loh kenapa bro, kan si B kan jarang pakai, harusnya tetap mesinnya tetap baru dong, harusnya lebih bagus dong. Ya logikanya sih gitu ya kalau awal kita mikir ya, tapi nyatanya tetap si A. Kenapa? Si B, meskipun dia selalu rawat bodi luarnya, seperti dia cuci mobil terus biar tetap mengkilap, apakah iya itu akan menjamin bodi dalamnya atau bodi internal itu tetap dalam keadaan sehat gitu loh? No. Selama 3 tahun lu nggak pakai meskipun baru, bisa aja tetap misalnya bagian ini jadi korosif, bagian A mesinnya jadi agak lebih cacat dikit karena efek umur juga, karena nggak pernah dipakai juga. Sedangkan si A, meskipun dia pakai terus-menerus, tapi dia selalu menggantikan atau selalu mengutamakan kualitas terbaik dalam perawatannya.
Baik nggak hanya bodi luar tapi bodi dalamnya juga gitu loh. Kayak misalnya udah waktu ganti mesin ini, dia ganti bagian piston, dia ganti semuanya dengan kualitas terbaik. Nah, kalau kalian tanya apakah mobil Sia itu kedepannya bakal rusak, tentu pasti rusak. Nggak ada satupun mobil yang dirawat sebaik mungkin yang nggak akan pernah rusak. Semuanya pasti ada umurnya gitu loh. Tapi kalau kalian tanya apakah mobil A itu akan bertahan lebih lama dari B, tentu iya. Ibaratnya gini, kenapa? Karena sewajarnya mobil itu memang harus dipakai, meskipun kedepannya bakal rusak juga. Ibaratnya fisik kita itu nggak hanya merawat bodi luarnya doang gitu, tapi untuk bertahan hidup lebih panjang, kita harus yang namanya merawat bodi dalamnya juga. Dengan cara apa? Bukan dengan cara duduk atau tidur doang gitu loh. Oh, lu kira tidur doang itu bakal bikin kita lebih sehat? No. Kita harus menggerakkan raga kita semestinya. Karena apakah iya kita diciptakan tubuh kita itu, kita punya otot, kita punya jaringan tendon, semuanya itu hanya untuk di tujuan hidupnya itu hanya untuk berdiam diri, hanya untuk bekerja di kantor, duduk seharian 8 jam, habis itu nyetir mobil duduk juga dan yang gerak tangan doang, habis itu mandi, nonton TV, kita tiduran lagi, habis itu kita tidur dengan posisi berbaring lagi. Apakah iya itu tujuan fisik kita diciptakan seperti ini? Kan enggak. Untuk menciptakan kualitas fisik terbaik dalam hidup kita nggak hanya makan sehat. Ibaratnya kita nggak hanya kasih oli ke mobil kita, nggak hanya kasih bensin ke mobil kita. Mau bensin Shell, Pertamina, semua itu terserah kalian. Ibaratnya itu kualitas makanan yang kalian kasih ke tubuh kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kalian mengolah tubuh kalian itu. Nggak hanya secara fisik luar atau kulit kalian, tapi dari segi organ dalam, otot, jantung, internal kalian. Itu semuanya yang kalian rawat gitu loh. Bukan hanya dari keadaan fisik luar doang. Ibarat lainnya, kayak gini. Apakah iya dengan kalian minum susu kalsium 1 galon setiap harinya akan menjamin tulang kalian gak akan keropos di hari tua? Jawabannya enggak. Tapi kalau kalian tanya, apakah iya jika kita latih sendi kita, latih otot kita terus-menerus dengan pola atau form yang baik gitu loh, dari hari muda sampai hari tua, akan menjamin di masa tua kita presentase keropos, presentase sakit punggung kita akan berkurang? Jawabannya iya. Kenapa? Karena untuk mengurangi rasa sakit, kita harus membiasakan pola hidup yang selalu aktif dari hari muda. Ibaratnya, kalian mau sendi kalian itu tetap sehat dari tua, ya maka kalian harus latih terus lah. Dari hari muda, kalian tetap menggerakkan sendi kalian tetap aktif dari muda, nggak hanya duduk pasif doang atau tiduran di rumah. Tentu, itu bakal menjamin kehidupan lebih sehat ketimbang kalian tiduran di rumah dan hanya konsumsi kalsium setiap harinya. Lalu ibarat lainnya, seperti misalnya kalian ingin membentuk otot gitu. Oh, gue pengen jadi bodybuilder, gue pengen jadi binaraga. Apakah iya dengan kalian mengonsumsi protein tercukupi setiap harinya tanpa olahraga, tanpa latihan beban, akan bikin kalian berotot? Kan enggak. Protein, kalsium, serat, fiber, karbohidrat, lemak, itu semua hanyalah nutrisi. Nutrisi untuk menggantikan semua jerih payah kita dari olahraga kita untuk sebagai nutrisi untuk memenuhi kebutuhan asupan yang cukup sebagai nutrisi tubuh kita ke depannya supaya bisa recovery, supaya misalnya jantung kita lebih sehat, tulang kita lebih sehat, lalu otot kita berkembang. Semuanya itu diawali dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang cukup berat sehingga intensitasnya itu dapat mengubah kualitas jantung kita, mengubah otot kita, mengubah jaringan dalam kita, internal kita, semuanya itu akan diubah dengan intensitas yang cukup dari latihan kita, bukan hanya dari nutrisi. Yes, nutrisi itu penting. Apalagi makanan sehat. Semakin sehat makanan kalian, kedepannya tentu kualitas hidup kalian akan lebih baik. Tapi sesehat-sehatnya makanan kalian, jika kalian gak ada yang namanya aktivitas fisik, itu hanyalah cuma-cuma. Sesehat-sehatnya kalian, sebanyaknya kalsium yang kalian teguk setiap harinya, sendi kalian tetap akan keropos pada hari tuanya jika kalian nggak pernah latih. Sebanyak-banyaknya protein yang kalian makan, misal 500 gram per harinya, otot kalian akan tetap kecil. Otot kalian akan tetap segitu-gitu aja jika kalian nggak pernah latihan beban. Itulah tujuan utama dari kita namanya olahraga. Gue ada contoh kasus lain, ini dari teman gue sendiri, tapi gue nggak perlu sebutin namanya. Jadi teman gue ini, dia satu orang ini, dia cowok. Dia itu sehatnya luar biasa. Bener-bener sehat banget. Bahkan kesehatannya itu, dari pola makan sehatnya itu, melebihi gue. Gue kadang sering masih cheat meal. Bahkan nih, samping gue ini ada sereal. Terus yang lain masih banyak snack lainnya yang pengen gue makan juga. Karena gue lagi body recomposition. Nah, jadi teman gue ini, dia bahkan dari 8 tahun lalu, dia pola makan itu sehat banget.
dia termasuk orang gue kagumin. Kenapa? Karena itu dia nggak gampang tergoda, dia nggak gampang cheat meal, dia nggak gampang tergoda makan ini itu. Gue respect banget. Tapi masalahnya adalah dia malas olahraga. Serta lebih parahnya lagi, dia itu udah kerja sekarang. Dia kerjanya itu juga di perkantoran, which is kerjanya pasti duduk doang dong, duduk depan komputer 8 jam per hari. Dan dia nggak ada aktivitas fisik sama sekali. Pulang, nonton TV, leha-leha, habis itu tiduran baringan lagi. Itu dia lakukan selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini. Nah, masalahnya adalah meskipun dia makannya sehat banget, dia benar-benar sehat banget, sayuran terpenuhi, fiber terpenuhi, protein cukup, karbohidrat cukup, tapi dia sering sakit. Dia sering sakit demam, kadang sakit tenggorokan, karena flu batuk. Bahkan dia sebulan ini udah sakitnya 3 kali. Dia cek dokter, ini itu kenapa dok? Karena ini. Jawabannya adalah dia kurang latihan fisik. Meskipun lu sehat, tapi kalau raga lu itu kurang yang namanya digunakan, itu pada kenyataannya, ke depannya itu lu bakal tetap sakit. Bahkan intensitas sakit lu itu bakal lebih parah ketimbang orang yang makannya agak kotor, tapi masih rutin melakukan yang namanya aktivitas fisik berat gitu. Gak harus berat, tapi moderat sedang ke atas gitu. Kenapa? Karena itu masih menyehatkan raganya gitu loh. Gak hanya dia hanya makanan sehat, tapi juga mengolah raganya, sehingga fisiknya dari hari ke hari menjadi lebih kuat gitu loh. Menjadi lebih terlatih, menjadi kapasitas jantungnya menjadi lebih kuat, kapasitas ototnya menjadi lebih kuat dan besar, sehingga makin hari ke hari imunnya itu, daya tahan tubuhnya makin kuat ketimbang orang yang hanya makan sehat tapi nggak pernah latihan fisik sama sekali. Jadi sekali lagi pesan gue adalah makan sehat itu boleh, bahkan sangat amat dianjurkan. Bahkan gue setuju banget jika kalian itu pengen mencoba mulai pola makan yang sehat, lebih sehat dibanding sebelumnya. Gue sangat amat setuju, tapi jangan sampai membuat persepsi bahwa makan sehat aja bisa bikin hidup kalian atau tubuh kalian ke depannya lebih sehat. Enggak. Untuk menciptakan tubuh yang sehat, kalian harus menyeimbangkan antara latihan fisik yang cukup dengan makan makanan sehat. Karena dengan itulah satu-satunya cara kalian bisa memperoleh kualitas hidup di hari tua yang lebih baik. Misalnya kalian jadi terhindar dari sendi yang cepat sakit, punggung yang jadi cepat sakit, tulang yang mudah keropos, dan lain-lainnya. Osteoporosis kalian dapat terhindari jika kalian sering latihan fisik dan didongkrak dengan nutrisi yang mendukung, seperti misal kalsium dan lain yang berhubungan dengan tulang. Atau misal kalian ingin punya badan atau fisik yang bagus di hari tua, tentu latihan beban yang cukup, gak harus intens-intens banget kok. Latihan beban yang cukup dengan didongkrak protein dan asupan kalori yang tercukupi per harinya. Itulah tujuan utama dari hidup kita gitu loh. Jadi jangan asumsiin bahwa tujuan fisik kita diciptakan serumit ini oleh Tuhan, atau diciptakan serumit ini dengan otot, tendon, semuanya itu hanya untuk duduk-duduk aja, hanya untuk nonton TV, hanya untuk duduk depan monitor, hanya untuk tiduran. Gitu aja bisa memperoleh tubuh yang sehat gitu, hanya dengan makanan sehat dan aktivitas fisik seperti itu. Jadi gue saranin olahragalah secukup mungkin. Gak harus intens, gak harus sampai berotot banget kayak Aderai, no. Aderai atau gue itu tujuannya itu kita memang memiliki passion yang namanya sama, yaitu jadi bodybuilding atau binaraga atau arah membentuk otot. Kan itu memang passion kita. Tapi kalau kalian itu hanya ingin sekedar tubuh sehat aja, olahraga intensitas moderat ringan, moderat sedang ke atas, 40 menit sampai 1 jam atau 30 menit sampai 1 jam itu udah cukup jika kalian lakukan rutin per minggunya gitu loh. Udah itu. Dengan seperti demikian kalian juga akan peroleh hidup dan tubuh yang lebih sehat di hari kedepannya. Oke, jadi sekian video gue kali ini. Terima kasih banget udah nonton, dan maaf banget ya kalau gue curhatnya agak panjang, karena memang itu dari kemarin semenjak maraknya virus corona itu yang pengen gue sampaikan ke kalian semua gitu. Oke, gue pingin banget curahin ini semua ke kalian semua gitu, mengenai betapa pentingnya latihan fisik, gak cuma makan sehat gitu. Jadi sorry banget kalau agak panjang. Mungkin kalau agak panjang kan bisa skipin aja ke poin pentingnya gitu loh. Jadi terima kasih banget udah nonton, dan misal kalian baru, jangan lupa untuk subscribe channel gue itu Friendly Flex, dan like video kali ini. Dan kedepannya gue bakal bikin video yang lebih niat lagi ya. Ini sebenarnya soalnya masih gue belum edit sama sekali, gue cuma cut doang, sorry banget. Jadi thank you banget udah nonton. Soal see you soon guys sama next video, goodbye.